to this country. And the minister says yesterday, well, if it gets into Australia, right, well then we'll deal with it at the time. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok, kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Cattle shit on the ground. People walk in that shit. That shit then is brought back in their clothing and in their person and back into this country. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini, kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? We are determined to strengthen our defense, and that's exactly the key word. Our outlook is a defensive outlook. We have stated that we will defend our territory, and we learn from examples of our neighbors and of the situation. Or counter-terrorism threats or things of that nature. Mr. Speaker, it's about building our alliances and partnerships. And whether it's the first country to ever have a comprehensive strategic partnership with the ASEAN nations, which is the reboot and revamp, Mr. Speaker, of the Quad development our relations with the United States and the United Kingdom, particularly the United States since ANZUS, Mr. Speaker, which is enabling us to keep Australians safe. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Indonesia memberikan ultimatum mengerikan kepada Australia. Tak tanggung-tanggung, ancaman yang dilontarkan Indonesia itu menjanjikan akan memberikan kiamat kepada Australia. Ancaman itu digaungkan Indonesia terkait konflik Pulau Pasir. Indonesia telah mengeluarkan peringatan mengerikan kepada Australia dengan menyatakan bahwa serangan berat akan segera terjadi jika pasukan Australia nekat merebut Pulau Pasir. Mengutip kontan.co.id yang merangkum Daily Mail, seorang mantan pejabat Indonesia telah mengancam Australia dan AS secara bersamaan bahwa akan terjadi kiamat jika kedua negara itu bergerak untuk merebut Pulau Pasir dalam konflik militer. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperingatkan Australia dan AS untuk tidak mengotak-atik kedaulatan Indonesia. Mereka yang ingin merebut wilayah kami akan ditakdirkan untuk gagal, kata Prabowo kepada 60 Minutes. Dia menambahkan jika Australia memutuskan untuk berperang bersama dengan tentara AS dalam upaya mengganggu kedaulatan Indonesia, maka akan terjadi hal terburuk yang dapat diimpikan, yakni perang antara Indonesia dengan Australia. Itu akan segera meningkat di luar kendali dan itu akan menjadi kiamat, tegasnya. Selain itu, Daily Mail juga memberitakan dalam pernyataan keras yang diterbitkan The Global Times pada hari Sabtu dalam analisisnya tentang janji Australia untuk datang merebut Pulau Pasir. Jika pasukan Australia datang untuk mencoba merebut Pulau Pasir, tidak dapat dibayangkan bahwa Indonesia akan melakukan serangan barat terhadap mereka dan fasilitas militer Australia yang mendukung mereka, cuit Prabowo. Jadi Australia seharusnya lebih siap menerima konsekuensinya, tambahnya. Sebelumnya, pernyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese pada hari Jumat, di mana ia mengisyaratkan pasukan Australia dan AS akan turun tangan dan merebut Pulau Pasir dari tangan Indonesia. Di mata Albanese, langkah itu akan menempatkan Australia dalam posisi kekuatan global. Indonesia sangat jelas tentang niat mereka untuk mempertahankan Pulau Pasir dan kita perlu memastikan bahwa ada tingkat kesiapsiagaan yang tinggi. Rasa pencegahan yang lebih besar dengan kemampuan kita, dan saya pikir itulah cara kita menempatkan diri dalam posisi yang aman, yakni posisi kekuatan, katanya kepada The Australian. Profesor Peter Dean, Ketua Studi Pertahanan dan Direktur Institut Pertahanan dan Keamanan UA, mengatakan kepada Daily Mail Australia beberapa hari lalu bahwa perang merupakan kemungkinan nyata di kawasan itu dalam beberapa bulan ke depan. Anda tentu tidak bisa mengesampingkan potensi penggunaan kekuatan jika Indonesia sampai pada titik di mana mereka pikir mereka dapat mempertahankan Pulau Pasir.
Dan mereka berpikir bahwa tekad Australia kurang atau tidak akan cukup, mereka dapat didorong untuk mengambil risiko sesuatu yang sangat bodoh, jelas dia. Namun AS telah menjual miliaran senjata ke Australia dan telah berulang kali mengatakan akan membantu merebut pulau itu dari tangan Indonesia.